Ya, di sesi ini kita akan melakukan sedikit lagi pemaparan, mungkin untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, nanti Ibu Diana akan menjelaskan sedikit sekilas kembali, atau mungkin ada bagian-bagian yang belum dijelaskan secara terperinci, boleh diberikan waktu kepada Ibu Diana. Kami persilahkan untuk menjelaskan lebih detail lagi nantinya. Tapi sebelumnya saya ucapkan namun sayang Adi Budaya Namo Buddhaya, selamat siang kepada kita semuanya dan selamat datang di sesi ini. Sesi ini akan adalah sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan pemaparan secara singkat oleh Ibu Diana dan sekarang sudah punya pertanyaan-pertanyaan nih di benaknya. Nah, silakan buat Bapak Ibu boleh raise hand atau boleh juga melalui chat. Tetapi sebelum kita melakukan sesi tanya jawab itu, nah, saya akan persilakan kepada Ibu Diana untuk menjelaskan kembali atau boleh menjelaskan hal-hal yang lebih detail lagi yang mungkin tadi ketinggalan di pemaparan secara umumnya. Ya, kepada Ibu untuk mempersingkat waktunya, saya persilakan kepada Ibu Diana. Ibu Diana, Baik, silakan. terima kasih Miss Nata ya. Oke, Iya, sebenarnya sih kalau tadi udah saya paparkan semuanya, cuman saya mungkin agak nge-recall sedikit aja gitu ya, biar kita berdiskusi. Tadi kan membahas, enggak, yang ini kelas 1 sampai 3 ya kalau nggak salah ya, di sini iya orang tua. benar sekali, Ibu. Oke, Kelas nggak 1 apa-apa. sampai kelas 3. Mungkin sambil menunggu semuanya udah datang, Kalau saya cuma mau recall aja gitu ya. Eh, Nanti kita lebih diskusi aja, saya akan kasih pertanyaan-pertanyaannya, tapi poin pentingnya saya eh, menjelaskan tentang parenting adalah fase-fase usia segini ini, fase-fasenya boleh dikasih coba eksplorasi, terutama untuk minat ya. Yang ini mungkin saya, karena gini, mungkin saya cuma sedikit gambaran ini. Ketika saya bertemu dengan orang tua di usia ketika anaknya udah SMP, SMA terutama, biasanya banyak orang tua datang ke saya bilang, "Miss, aku bingung anak saya mau kuliah apa." gitu. Nah, sebenarnya kalau ditarik mundur, momen yang tepat untuk mempersiapkan peminatan anak adalah saat SD. Jadi jangan udah nanti SMA atau SMP baru tembak nanya anaknya. Jadi kamu mau kuliah mana anak gitu. No, saat ini malahan posisi kita jadi orang tua, kita bantu mereka untuk kenal minatnya dan tahu. Jadi mereka ngerasain sendiri, mereka yang mengukur mereka mampu atau tidak mampu ngerjain ini, ngerjain itu. Nah, itu yang di perannya kita. Mungkin itu aja sih yang bisa saya highlight. Sisanya saya buka aja ke pertanyaan biar enak gitu ya, bisa belajar sama-sama belajar dari Oke, pertanyaan orang terima tua. kasih Bu Silakan. Diana. Ya Bapak Ibu, kita akan bukakan sesi tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang masih malu-malu nih, kira-kira untuk raise hand, untuk buka kamera, boleh menggunakan chat box, silakan, kami persilakan. Dan Bapak Ibu yang udah pengen banget nih, langsung pengen bertanya, boleh langsung raise hand. Buat konsultasi juga mana tahu masalah anaknya sekarang ini lagi ada masalah bagaimana komunikasi dengan anak juga boleh kami persilahkan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari orang tua, mungkin saya Bu Diana mau nanya Boleh. dong. Iya, iya. Ya saya sebenarnya belum berumah tangga, tapi saya udah punya anak. Anak-anak saya yang di kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Banyak ya, Miss, anaknya. Iya, anaknya sudah banyak. Tapi juga saya juga mengalami kesulitan ya, sebagai guru mengalami kesulitan juga ya, begitu banyaknya murid-murid saya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan mereka begitu, apalagi anak-anak yang tercenderung pendiam nih gitu. Nah, gimana sih saya supaya bisa merangkul semua anak-anak ini dan memahami minat-minat mereka? Apalagi saya sendiri kan guru Mandarin ya. Buat mereka Oh. itu stereotip Mandarin, gitu. Iya, Udah bahasa baru pusing nih. duluan gitu. Udah pusing duluan sebelum mencobanya. Aduh, Mandarin lagi gitu kan. Iya, Nah, iya, iya, untuk iya. saya supaya saya komunikasinya dengan anak-anak itu rileks dan mereka mau belajar dengan rileks juga dengan pelajaran saya. Gimana sih saya harus menghadapi maksudnya tips dan triknya supaya berkomunikasi dengan anak itu sesuai dengan karakter mereka masing-masing Karakter seperti itu. mereka masing-masing gitu ya. Iya, Mungkin saya nanya oke. sambil ngobrol, sambil nanti Iya, biar boleh. orang tua silakan nulis ya, jadi jangan Iya. cakap aja gitu ya. Mungkin Diana seperti apa, Miss? Bisa nggak di
anak yang diam itu artinya kalau ditanya dia malu kah Iya, atau jadi kalau lagi ditanya, dipanggil namanya, diem aja, nggak oke, ngejawab. iya 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 iya. Gitu. Ya, oke. Nah, ini mungkin dari kacamata eh, benar kata Miss Nata ya tadi, artinya setiap anak kan karakternya beda-beda ya. Artinya ketika karakternya beda-beda, nih juga orang tua perlu kita bertoleransi. Misalkan kitanya nih orang kayak saya nih orang yakin gitu ya. Nanti kalau anaknya diem, dia bilang kenapa sih diem? Ya, santai dong santai. Nah nggak bisa. Jadi tidak bisa kita menuntut anak kita seperti kita atau pasangan kita karena mereka ya individual berbeda. Jadi ketika misalkan dihadapin mungkin nggak hanya missnya aja di dalam kelas, tapi mungkin orang tua di dalam rumah juga kesulitan untuk menggali anak yang diam, cari titik nyamannya dulu, aku selalu bilang gitu. Cuman jadi beda ya konteksnya, kan titik nyamannya Miss di setting kelas sama setting di rumah rada beda ya. Kalau setting rumah itu bisa sambil nonton, sambil main, ngobrol santai. Saya paling demen kalau ngobrol sama anak tuh sambil kayak tiduran, ngobrol, bisa ngomong macam-macam, kayak ikutin aja dia ngomong apa, lama-lama dia akan bisa sendiri ya mungkin ditanya-tanya gitu. Tapi kalau untuk setting di kelas biasanya kalau yang memang diam banget saya sarankan diperlakukannya memang rada berbeda dikit, emang effort banget gitu ya, tapi cari tahu dulu, biasanya saya cari tahu dulu dia diamnya karena apa nih, karena malu atau nggak tahu mau jawab apa karena atau memang apa, jadi kan itunya banyak tuh alasannya. Biasanya pendampingan pribadi dulu tuh, diajak ngobrol, dideketin kalau lagi itu, dan saya bisa agak menghindari saya tembak di depan kelas gitu ya. Kalau saya dari kacamata education-nya, pertama kelas, oke, berarti coba Miss Nata jawab teman-teman nah gitu ya. Kan karena di spotlight tuh makin jantungnya mau copot dia anaknya geter-geter ya gitu. Makin gak bisa ngomong, kasihan gitu. Tapi pelan-pelan. Jadi kalau bisa saya agak nantinya akan dia harus mengalami itu. Betul, dia harus di spotlight. Harus dia di spotlight. Tapi tunggu waktu kita bantu dia siapin ini, mungkin jadi orang tua saya bilang tadi ini peran orang tua sama kok, kita guru juga sama aja, peran guru sama orang tua sama, beda konteks doang. Kasih contoh dulu, ya kan, kasih dukungan baru kasih bantuannya gitu ya. Kasih contoh kan teman-temannya jadi contoh, nanti dideketin, kalau kamu jawabnya apa bla bla, anaknya udah nyaman, mau kamu share di depan ke teman-teman, ngerti beda ya rasanya ketika ditembak langsung tanpa persiapan sama anaknya disiapin. Jadi kamu ditanya, oke, wah bagus loh itu jawabannya gini, mau nggak share ke teman-teman, teman-teman mungkin ada yang nggak tahu, mungkin jawaban pertama enggak aku nggak mau gitu, oke nggak apa-apa, kapan-kapan kita share ya. Nanti besok nyobain lagi, coba mau nggak tulis dulu, nanti baru ngomong, dia cuma tinggal baca, padahal yang kita kasih itu sebenarnya bantuan semua tuh, karena bisa jadi ada anak yang bingung ngomong merangkai kata langsung, ya memang karena dia begitu. Ada anak yang lahir bawel dengar, kayak kemarin saya mungkin di seminar anak-anak, miss semuanya. Tapi ada juga yang diem ya, yang kayak miss itu enak tuh, udah nggak perlu begitu. Tapi yang diam itu berarti dia mungkin nggak segampang itu langsung merangkai, karena bukan karena mungkin kemampuannya, tapi lebih ke emosionalnya aja, dia nggak siap. Kalau kayak kita bilang saking cemasnya kita udah nggak bisa mikir. Mungkin itu sekali Miss Nata, semoga bisa membantu ya. Iya, terima Wah, ini ada kasih pertanyaan. Miss Diana. Iya. Nah, Bu Diana ini ada pertanyaan nih. Saya coba Oke. bacakan ya. Iya. Selamat siang, Miss. Saya Nadia. Mau tanya bagaimana solusinya untuk anak yang lemah di mapel satu, tapi Mm-mm. kuat di mapel yang lain. Saya dukung sekali dengan bakat dia di mapel yang dia kuasai. Sedangkan agak sedikit hati-hati kalau mapel mengajarkan mapel yang tidak disukai. Katanya tidak boleh dipaksa. Tapi sekolah minta untuk tidak di bawah rata-rata nilai semua mapel. Terima kasih. Ya, Iya, boleh. oke. Mungkin kita satu persatu dulu Satu-satu kali satu, ya. iya, Ya, menarik ya. silakan. Saya senang nih kalau udah banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini saya mungkin sebenarnya pengen tahu dulu mata pelajarannya apa, gitu ya. Ini saya coba jawab secara general ya. Nanti kalau misalkan ternyata mamanya, orang tuanya langsung mau nambahin spesifikasinya nggak apa-apa. Tapi saya jawab general dulu ya. Ini pertanyaan yang bagus banget untuk orang tua memahami kemampuan anak ya.
tanpa harus selalu ngetesin tes IQ. Ini saya pakai bahasa saya, ya tes IQ itu, tes kecerdasan, tentu aja kayak kita cek darah gitu loh, cek gula darah, ya kalau mau tahu gula darahnya berapa ya tes gula darah ya. Tapi kita tahu dong ketika nih orang kayaknya mungkin nggak sehat, gitu. Atau kita demam, untuk tahu angka demamnya berapa, ya pakai termometer gitu ya. Tapi kita bisa kan melihat dia kayaknya demam, dipegang, disentuh mukanya merah, nah sama. Bicara soal mata pelajaran, ketika pendekatannya orang, saya nggak tahu bapak atau ibu ya, pendekatannya itu adalah ada anak matkul satu bagus, keduanya nggak bagus, yang satunya didukung. Oke, bukan masalah soalnya. Yang kedua, ternyata kesulitan. Nah, ada orang tadi bilang ada orang bilang jangan dipaksa. Saya mau mendefinisikan kata dipaksa dulu nih. Dari kacamata education, dipaksa itu benar, saya setuju jangan dipaksa. Tapi kan bukan berarti didiamkan, kan dilematiknya ya, dilematiknya. Jadi poin saya balik biasanya. Pelajaran apa yang dia kuat dan pelajaran apa yang dia lemah. Lalu saya turunin lagi. Di pelajaran lemah, contohnya, oh anak saya kuatnya matematika, tapi kalau disuruh IPA, jangan ya nih sejarah, nih IPS, anak saya lemah. Pertanyaan saya berikutnya, oke, di pelajaran itu, menurut mama papa atau gurunya, kemampuan kognitif apa yang paling dibutuhkan? Kalau matematika, kayaknya apa sih? Oh, ya logika sih ya, dibilang gitu ya kan. Terus nanti, oh sejarah, pokoknya dia kalau disuruh ngafalin ya, Miss, aduh pokoknya susah banget. Nah, itu tanda apa ya? Saya bilang alarm secara kasat mata bahwa mungkin, saya bilang mungkin ya, saya nggak bisa langsung nembak, tapi mungkin jangan-jangan anak-anak ibu gitu ya, anak bapak ibu mengalami kemampuan dia dalam memorinya nggak sebagus itu. Dia butuh bantuan untuk bisa menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang menuntut dia untuk mengingat, gitu ya. Nah, itu saya bilang namanya memahami dulu nih. Kita harus menerima dulu anak saya unggul di logikanya, tapi mungkin lemahnya di memorinya. Karena itu dua hal yang berbeda. Ketika saya kemampuan logika, ada orang logikanya bagus, memorinya kurang, ada juga. Ada yang dua bagus, ada juga. Ada yang memorinya bagus, logikanya kurang, ada juga. Itu akan struggle-nya akan berbeda. Nah, struggle-nya ini, kacamata saya ini berbicara waktu kacamatanya adalah gimana kita ngebantu anak kita belajar menghadapi mata pelajaran yang dia kesulitan gitu. Jadi misalkan dia nggak bisa ngafalin, jangan disuruh hafal mati, orang dia mungkin kesulitan menghafal. Poinnya itu yang saya bilang nggak boleh ya. Ngerti kan logikanya? Udah tahu orang memorinya mungkin yang jangan dia lemah. Disuruh hafal mati, KO lah anaknya. Nangis lah dia, tantrum lah dia. Balik lagi icebergnya yang kelihatan. Wah, nih anak banyak gaya banget, capek deh gitu. Icebergnya, lupa di dalamnya jangan-jangan memorinya yang dia ada problem nih sama kemampuannya. Yang dibutuhkan sama dia bukan ocehan bahwa kamu harus hafalin, enggak. Yang dibutuhkan sama dia alternatifnya apa? Kalau mau belajar memori, oke, kita gambar yuk, kita bikin catatan yuk pakai gambar-gambar, kita bikin notes yuk segala macam. Karena memori kita tuh ternyata untuk belajar sesuatu tidak melulu harus mengingat, ya kan ya? Kalau ibu-ibu pasti biasanya pada ngerti. Memori paling rendah ya, Miss, ya. Kalau menghafal tuh paling rendah kan? Kalau udah ngomong hotshot nih, saya udah ngomong hotshot nih. Itu pokoknya memang itu menghafal udah paling rendah. Saya selalu bilang sama orang tua, coba nanya anak-anaknya, ada nggak mereka ngafalin tuh semua pemain tokoh-tokoh di games? Nggak ada satupun mereka malam-malam ngafalin. Tapi mereka bisa ceritain ke orang tuanya detail kan? Karena mereka enjoy ngelakuin itu tanpa sadar, semuanya tersimpan karena dia menghayati kegiatannya. Jadi yang saya selalu tekankan adalah inter aja, kita mentargetkan proses pengalaman belajarnya jadi nyenengin. Lalu kita lihat-lihat nih kemampuan apa nih yang kayaknya dia lemah. Kalau logikanya kurang, ya jangan disuruh dia nganalisa aneh-aneh langsung. Coba dibayangin, jangan dikasih langkahnya satu-satu, satu tambah ini, oke udah selesai. Berikutnya ini, jadi mereka terbantukan. Karena yang mereka butuh pemahamannya. Semua anak pasti bisa menyelesaikan masalah. Masalah kemampuan itu hanya membedakan lama dan cepatnya anak menyelesaikan masalah. Semakin kemampuan dia tinggi,
dia menyelesaikan mungkin hanya dalam waktu 5 menit. Tapi belajar cuma butuh sekali, 2 kali udah selesai. Tapi ketika anak yang kemampuannya kurang, mereka mungkin butuh ratusan kali untuk bisa paham. Jadi itu toleransinya. Nah ini semoga bisa menjawab ya. Jadi panjang nih kalau saya udah langsung udah semangat saya kalau udah ngomong gini. Ya, Iya, terima kasih pertanyaannya Miss bagus banget. Dian. Sebenarnya sih itu juga sering ditanyakan ke kita guru-guru ya. Nah, Nah, iya. dan hari ini sudah terjawab ya bagi orang tua yang agak sedikit bingung nih buat harus menduluankan mana, nilai kah atau keinginan seorang anaknya gitu ya. Hari ini sudah terjawab ya. Baiklah. Nah, pertanyaan yang kedua nih, Miss, ada si saya panggilnya Miss atau Ibu ya. Dari tadi saya salah terus nih. Miss juga nggak Enaknya apa-apa. oke. Udah biasa di dunia sekolah, Miss. Oke deh kalau gitu Miss ya. Siang, ini dari 2B Mami Eldrik. Saya mau bertanya bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi perilaku respon anak yang cenderung mempunyai temperamen yang berlebihan. Misalnya dalam menyikapi sesuatu sering sekali direspon dengan marah, kesal, dan sebagainya. Oke, Oke. silakan Miss. Iya, ini mungkin mewakili perasaan mama-mama dan bapak-bapak pada umumnya. Iya betul. Anak nggak marah ya, itu kayak emosi paling gampang kelihatan ya, marah, sedih gitu ya. Jadi iya, ketika marah berlebihan atau mungkin bahasanya tantrum, kalau orang tua biar zaman sekarang pada sering banget ngomongin tantrum tuh heboh banget, nangisnya bisa gitu ya. Biar pada tahu batas tantrum tuh separah itu sebenarnya. Jadi kalau nangisnya masih biasa atau lebay belum tentu dia tantrum. Nah, ketika anak emosi berlebihan segala macam, saya balikin lagi ya sama materi saya. Itu baru iceberg-nya. Anaknya kan ya masih iceberg. Bahkan saya pun belum bisa menjawab di sini, belum bisa memberikan jawaban yang akan memuaskan pertanyaan itu. Tapi yang saya mau jawab adalah cara berpikirnya, gitu ya, cara melihat masalah ini. Dan ibu atau bapak tadi nanya itu saya skip ya, itu ibu atau bapak, silakan nanti mengeksplor. Jadi ketika anak marah-marah, pelajari pola dia. Pola itu apa sih? Apa sih yang bikin dia selalu marah? Apakah setiap saat? Beda loh. Sama yang sesekali dia marah ya. Ledakannya sama, tapi kan ada polanya. Dari pagi sampai malam kok marah terus gitu ya. Kan beda sama yang kalau dia nggak dapetin apa yang dia mau, dia marah. Nah berarti itu ada satu pola ya. Dia selalu marah ketika dia nggak mendapatkan apa yang dia mau. Ditanya lebih kalau udah omongin marah, saya selalu fokus yang perlu dilakukan kedua adalah tenangin dulu. Jadi ini saya lupa namanya. Jadi kayak ada istilahnya gini. Otak kita itu kayak tangan gini loh. Jadi ketika kita lagi santai, gitu ini kayak tangan saya di fungsi otak ya. Di otak kita ada amigdala semuanya gitu, prefrontal segala macam. Jadi kalau kita lagi tenang, itu tuh kita sama-sama ini 2 orang ya, anak kecil sama kita, sama tenang, ini bisa ngobrol nih. Karena dua-duanya otaknya pakai logika rasional untuk ngobrol. Tapi ketika emosi udah megang, impulsifnya yang keluar buka gitu ya, udah nggak bisa mikir sama sekali, rasionalnya udah nggak ada, yang ada cuma emosional. Kebayang nggak kalau anak lagi marah tuh kebuka, terus orang tuanya tuh kebuka. Nah coba bayangkan tuh apa yang terjadi ya, teriak doang bunyinya gitu. Jadi kenapa selalu di seminar manapun asal dibilang tenangin dulu emosinya, dibuang, karena yang mau dikontrol fungsi otaknya yang dikendalikan. Supaya kalau udah tenang, udah sama-sama tenang, percakapannya itu akan bentuknya menjadi seperti data obrolannya. Bukan lagi emosinya, karena emosinya udah keluar, marahnya udah keluar, akhirnya udah bisa menyentuh percakapan, tadi saya marah karena ini. Iya deh, baru orang tua juga akan jadi lebih enak ngomongnya ya, nanyain kenapa kamu tadi, kalau kan nggak semua hal kamu bisa dapatkan. Oh nggak coba gimana? Itu kan bisa ya. Itu biasanya sih nyanyiannya ya, kalau ketika anak itu nggak bisa dapat segala macam. Dan tentu tidak sesederhana itu ya. Maksud saya, maka saya bilang tentunya jawaban saya tidak akan bisa melegakan sepenuhnya gitu jawabannya. Cuman logikanya adalah kalau udah marah tenangin dulu dua-duanya, baru ajak ngomong. Begitu aja ngomong anaknya meledak lagi, tenangin, diamin dulu, tenang. Diamin bukan dicuekin. Kamu tenangin diri, kamu udah tenang baru kita ngomong. Mungkin orang tua di sini nggak biasa dengan cara saya ngomong tadi ya, tapi percaya sama saya, anak-anak digituin, kepengalaman saya, mereka ngerti dan mereka tidak tertolak. Karena tertolak kalau
kalau habis itu saya buang muka cuekin dia. Tidak, anak-anak percaya itu adalah ketegasan menurut anak-anak. Kalau kamu tenang, saya akan ngomong sama kamu. Nangis kan? Oke, tenang ya. Datangin lagi. Udah tenang? Oh, nangis. Bisa gitu tuh anak-anak. Dia diam, gitu tanyain, udah tenang? Gitu. Oke, berarti masih belum tenang ya. Ini kasih waktu ya, 5 menit lagi kita lihat. Itu kesannya kayak, ya aneh banget. Kayak saya dilakukan, akan merasakan magicnya. Magicnya dalam berkomunikasi sama anak-anak. Sampai mereka tenang, baru nanti orang tua biasanya orang tua akan mudah lebih bisa heart to heart communication. Tapi ya itu dia ya, kadang-kadang hubungan miss dengan anak sama orang tua dengan anak rada berbeda ya. Kalau miss anak sama orang tua biasanya lebih rentan sulit anaknya. Tapi nggak apa-apa, saya bilang itu parenting seninya, nggak ada yang textbook sekali dua kali langsung selesai, enggak. Tapi ketika pola pikir kita udah bener dan kita konsisten, lama-lama kita menemukan celahnya dan cara komunikasinya kita dengan anak. Mungkin itu yang bisa saya bantu kan, saya jawab. Oke, terima kasih Miss Diana. Iya. Jadi kita sebagai orang, jadi tadi waktu Miss Diana bilang gini, kita lihat dulu polanya. Jadi saya juga sebagai guru juga berpikir, oh ketika murid saya mulai bosen nih sama pelajaran saya, kira-kira pola apa yang harus saya kerjakan nih. Jadi kayak buat saya guru pun sangat bermanfaat sih ilmunya. Terima kasih Miss. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, siang Miss, nama budaya. Saya ingin bertanya bagaimana cara paling efektif menahan emosi ketika sedang menemani anak belajar mengerjakan tugas. Oke. Sebelum menemani anak belajar, saya selalu kasih afirmasi ke diri sendiri supaya tidak terbawa emosi. Tapi ternyata susah Miss dan berujung sering kelepasan marah ke anak. Oke, Iya, oke, iya. terima kasih Miss. Ya, kami Iya, terima persilakan. kasih. Pertama saya mau bilang wajar kok. Kelepasan marah tuh wajar ya. Kita tuh manusia ya. Kita bukan robot atau bukan AI gitu ya, masukin data terus dipinter tiba-tiba gitu. Enggak. Kita manusia. Kita harus memanusiakan diri kita dan termasuk perasaan kita. Yang membedakan ketika habis ketemu seminar ini, seminar-seminar lainnya, apa sih sebenarnya parentingnya lebih baik, tapi nggak akan pernah sempurna. Karena kita basically nggak sempurna gitu loh. Kelepasan. Cuman bedanya adalah, oh dulu kalau habis kelepasan ya udah, nggak merasa bersalah, nggak pusing gitu. Sekarang karena udah tahu bahwa ketika kelepasan mungkin ada yang terluka di situ. Gimana rekonsiliasinya sama anak-anak, bangun komunikasinya, entah hari ini atau besok ngomongin, kamu kemarin sorry ya gitu, mami kemarin marah-marah seperti sama ini. Kamu kira-kira tahu nggak kenapa mami marah? Aneh ya rasanya ya. Tapi percaya sama saya, itu namanya bangun connection gitu. Itu persis seperti obrolan kita sama pasangan kita, sama sahabat kita yang orang dewasa. Tapi yang itu saya bilang, kadang-kadang nggak berani dibawa turun, dibawa masuk ke anak-anak. Padahal anak-anak kadang-kadang sebenarnya sanggup. Bahasanya aja agak-agak unyu-unyu lah, seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan ini. Gimana nemeninnya? Di pertama, nggak apa-apa Bu, marah ya. Kalau pas sama juga wajar. Kedua, pelajari dulu nih, sebenarnya apa sih gap antara standarnya orang tua melihat anak belajar sama kelakuan anaknya? Apakah memang anaknya itu kelewatan batasnya, gitu ya? Atau jangan-jangan standarnya orang tua yang berlebihan? Orang tua maunya anaknya duduk diam rapi begini 1 jam. Coba saya suruh orang tua begitu 1 jam di depan seminar. I believe nggak bakal bisa. Pasti setidaknya berapa menit pasti dia akan matiin kamera. Ya, ngerti ya maksud saya ya. Jadi ketika kita punya standar, kita juga harus terbuka. Jadi ini saya bicara terbuka ya, dua sisi. Kita mengevaluasi pertama. Saya ngomong in general ya. Jadi kita evaluasi dulu standarnya kita ke anak belajar apa, lihat gapnya. Tapi kalau anaknya memang keterlaluan, misalkan ya, anak yang keterlaluan apa sih? Anaknya kabur-kaburan segala macam, anaknya tiduran segala macam. Nah itu hal yang berbeda gitu ya. Memang pasti akan menstimulus ya, memicu emosi ya orang tuanya. Karena kalau kita udah punya standarnya, udah kita lebih tolerable, udah bisa toleransi, dan anak yang nggak bisa toleransi tetap, jadi kan berarti emang anak yang bermasalah. Baru kita ada pendekatan yang lain, yaitu bentuknya kayak ketegasan ke anaknya, negosiasi, kesepakatan bersama anak, gitu ya. Kesepakatan bersama anak ini benar-benar sesuatu yang itu mungkin hal yang
lebih detail sebenarnya. Tapi pas sepakat sama anak, kita ngomongin loh, mama perhatiin tuh kamu kemarin pas belajar kayak gini-gini. Kamu bisa nggak ngikutin? Kamu ngerti nggak gitu? Jadi kita ngecek dulu ya, dia ngerti apa enggak. Kalau dia ngerti mau gimana? Nilainya bagus mau gimana? Berarti kita harus menjelaskan dong, kenapa itu mengganggu buat kita. Jangan-jangan bukan masalah, kita nggak bisa hajar anak itu, menegur anak itu hanya karena sikapnya nggak bisa diem, tapi nilai bagus, tetap kita suruh dia diem. Nggak fair menurut saya. Hanya karena bilang nilai kamu bagus. Karena anaknya akan nggak terima. Karena nilainya bagus. Terus kenapa nggak boleh gerak? Gitu. Jadi, tanya diri ke orang tua sendiri ya. Yang mengganggu apa nih? Jangan gerakannya dia memang mengganggu kita aja gitu. Ya kita ngomongin. Kamu gerak itu mama palanya jadi pusing lah. Boleh nggak dikurangin dikit gitu loh. Enak kan, jadi agak bisa dikurangin dikit gimana? Bersama-sama enak. Percaya deh, anak-anak mungkin lebih bisa terima. Kadang-kadang anak-anak aja bisa terima gitu ya. Ini udah kayak contoh ya. Balik lagi saya mungkin belum bisa menjawab sepenuhnya karena saya nggak tahu problemnya dan polanya apa ya. Kembali kepada bicaranya relevan konteksnya aja, disamain dulu. Yang saya bilang ini contoh yang paling benar ya. Contohnya yang bisa saya pakai ketika anaknya melakukan kesalahannya adalah nggak bisa diam gitu ya, kita jangan bilang kayak jangan bilang ke anak itu malahan urusannya ya udah kamu makanya dari tadi gerak-gerakmu jadi di judge-nya itu yang bikin anak-anak biasanya merasa nggak dipahami. Tapi kalau kita tanya, kita mungkin akan dapat gambaran lebih jelas sebenarnya nih anak nggak bisa diemnya karena apa sih. Nah itu dia sih, itu dulu paling bisa saya bantu dulu ya. Oke. Oke, terima kasih, Miss. Oke, Iya, terakhir ya, pertanyaan terakhir terakhir. Oke. kita. Buat pertanyaan yang nantinya tidak dijawab, jangan takut Bapak Ibu, boleh tetap buat di chat box, diketikkan saja pertanyaannya. Nanti akan kita kirimkan melalui email jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, pertanyaan terakhir adalah, selamat siang Bu Diana, saya Lina. Saya mau bertanya, bagaimana merespon keinginan anak yang banyak sekali, sedangkan kemampuan orang tua terbatas. Contohnya, anaknya mau kursus piano, gambar, art and craft, musik, dan lain-lain. Bagaimana caranya orang tua memilih apakah harus dicoba satu persatu? Oke. Oke, good Silakan, Miss. question. Aduh, praktikal banget nih Mama semuanya. Oke, saya langsung realistis ya bicaranya. Pertama, kalau udah bicara khusus bicara dana. Pertama itu dulu ya, orang tua juga mesti ngecek dananya. Jangan pleasing your children, tapi dananya nggak ada. Karena kursus itu ngomonginnya panjang. Kenapa saya bilang panjang? Jangan-jangan anaknya demen. Waduh, kalau udah demen, anaknya serius. Dana juga mengikuti keseriusan anaknya. Jadi saya selalu bilang dananya dipikirin juga gitu. Lalu karena itu akan menentukan nanti bawahnya kemana ya. Jadi alokasi dana. Kedua, ini lucu nih, ada yang suka kursus gambar art and craft bla 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 gitu ya, dia suka gitu ya. Kalau anak ini berarti saya anggapnya kelas 1 sampai kelas 3. Itu udah cukup usianya untuk diajak diskusi gitu ya. Dan kita ngajak dia mikir, oke, kamu punya waktu cuma sekian, waktunya kamu dalam seminggu. Kalau kita masukin nih semua lesnya kita, menurut kamu cukup nggak? Jadi patahinnya, kalau saya biasanya saya ajak mikir, cukup semuanya. Biasa sih anaknya bisa aja, cukup kok, bisa kok, gitu kan, pengen gitu ya. Nah, lalu kita kalau diarin kita bisa juga bilang, gimana kalau kita cobain satu-satu dulu. Karena saran saya, dicobain aja satu-satu. Tapi ada, biasa kalau saya bilang cobain satu-satu aja, Bu, mama papanya akan bilang, aduh Miss, nanti anaknya cuman ini lagi, cuman sebentar-sebentar terus gonta-ganti kan nggak fokus ya gitu. Biasa saya kunci anak-anak kayak gitu, ada saya kasih waktu 3 bulan atau 6 bulan. Jadi saya cuma bilang, ya orang dewasa banget gitu ngomongin aja. Oke, kamu boleh ikut kursus, kamu mau yang mana? Tapi karena waktunya terbatas, karena kamu jurusan yang lain, mami cuma bisa nih kasih kamu pilih satu kursus. Jadi kamu cobain yang mana? Tapi satu kursus itu cuma boleh misalkan 3 bulan. Anaknya nggak boleh berhenti 3 bulan. Suka nggak suka kamu nggak boleh berhenti 3 bulan. Di bulan ketiga kalau kamu berhenti baru boleh ngomong. Ini kenapa tegas banget perlu dikini karena
Biasanya ini menutup kemungkinan ada anak 1 bulan bosan, mau nyobain yang lain, bulan kedua, ini nyobain yang lain, nggak jadi apa-apa. Padahal kita yang mau kita incar adalah pengalamannya dia untuk ngerjain sesuatu kan ya, yang dia suka, dan dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru kelihatan tuh, ternyata dia mampu atau enggak. Nah, kelihatannya itu pas di bulan ketiga atau bulan ke-6, biasanya kan ada yang paket-paketan, ada yang bulan ketiga, bulan ke-6 gitu ya. Kita tanya, ajak ngobrol anaknya, kelas 1 sampai kelas 3 udah bisa kok. Gimana lesnya? Suka nggak? Bosan ini nih gitu. Kenapa bosan? Jadi bosan, oh ya udah besok masang les, jangan digituin. Dicari tahu bosannya kenapa gitu ya. Bosannya kenapa? Kamu emang pengennya kayak gimana gitu ya. Jadi kita tahu gambaran dan anak jadi belajar bahwa ketika dia memutuskan untuk tidak ikut satu kursus, ada konsekuensi yang ngikutin. Suka nggak? Jadi itu belajar konsekuensi ya. Urusan nanti dia pakai drama dulu kah pas kelas itu urusan lain. Karena itu bagian dari dia belajar. Bertanggung jawab sama pilihannya. Itu bagian paket, jadi nggak usah dipusingin. Kalau saya bilang orang tuh nggak usah pusingin, itu paketnya Bu. Drama udah biasa, nanti pas ketemu anaknya happy, ketemu teman-temannya. Berangkatnya aja tuh dari keluar rumah sampai masuk ke dalam tempat lesnya aja drama dulu. Begitu masuk udah ingat teman-temannya udah lupa dia nggak mau pulang gitu. Jadi hal yang itu dia yang berbeda. Jadi kalau saya sarankan dicobain. Kalau masih bingung dicobain, suruh anaknya kasih ranking. Yang mana duluan yang mau kamu cobain. Gitu ya. Dikasih ranking, oh ya aku mau coba ini dulu. Nah sisanya bisa diselipkan dalam kegiatan-kegiatan yang otodidak yang nggak harus kursus. Contoh, kalau tadi kan kursus piano, mungkin piano agak ribet ya, lebih butuh guru sih kalau menurut saya. Tapi kan kalau gambar and art and craft gitu ya, mungkin bisa pakai YouTube, pakai apa, diselip-selipin gitu. Jadi kita lihat antusiasnya sama persistennya dia, komitmennya dia gitu. Karena itu yang penting yang dibangun selama masa eksplorasi. Itu yang saya bilang validasi. Jadi dia akan tervalidasi, oh iya ternyata saya komitmen ya gitu. Nah itu tuh masa-masanya kita ngedukung. Kita hanya orang tua yang membantu dengan settingan ya. Men-setting beberapa hal. Kita yang bangun pagar untuk dia bereksplor di sana. Kita kasih batasannya, kita ukur ruangannya, tapi bukan kita yang ngatur dia bergerak seperti apa. Paham saya? Kira-kira kayak gitu. Mungkin bisa membantu Ibu Lina ya. Iya. Ternyata kita masih ada waktu sedikit, Miss. Jadi mungkin kita akan selesaikan pertanyaan yang terakhir ini kali ya. Ada satu lagi sedikit lagi waktu kita ternyata. Dari Mami Renhat, siang Miss, saya Novi. Saya ingin bertanya untuk anak saya yang kurang fokus saat belajar. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Ini memang ya fokus ini juga salah satu. Apa-apa. Oke, kurang fokus. Kita menyamakan dulu lagi. Oh ya, saya ini memang tipenya mau selalu kita teredukasi ya mendefinisikan sesuatu. Fokus belajarnya, kacamatanya orang tua, sama nggak sama guru, sama nggak sama anaknya, sama nggak secara ilmiahnya gitu. Karena kadang-kadang kita pakai kacamata kita ya. Fokusnya saya ini bisa di depan komputer nih, begini terus gitu ya. Saya mau ngelebarin aja masalah fokus. Saya mau mengasih ke definisi. Ketika fokus, itu fokus kaitannya sama rentang waktu. Jadi kalau fokus itu 100% atensinya terhadap suatu kegiatan. Gitu ya. Tapi kan nggak semua orang mungkin 100. Mungkin untuk menjalankan suatu kegiatan sampai selesai, nggak butuh 100 juga kadang-kadang. 70-80 masih bisa selesai. Cuman bedanya kalau 100 bener-bener ada bunyi apa nggak kali dia. Kalau 60-50 dia geser ngeliatin, kayak sini gitu ya. Berarti itu atensinya dia nggak 100%. Pertanyaannya yang mana nih? Nanti bisa kalau kurang fokus, apakah kesulitan anaknya untuk atensi 100%, jadi mudah ke distract, atau anaknya punya rentang fokusnya pendek. Karena fokus itu bicara otot. Kalau fokus itu butuh tenaga ya untuk fokus baca ini fokus gitu. Bisa tiba-tiba aduh bisa habis baca buku lapar ya gitu. Jangan karena mungkin dipakai gitu untuk fokus. Kalau anaknya punya masalah fokus, konsentrasi atau bahasa konsentrasi, untuk dia konsentrasi itu dia butuh effort lebih besar daripada anak-anak pada umumnya. Jadi tolong dipahami,
harusnya dihargai kalau anaknya berhasil mengerjakan sesuatu ketika mereka itu adalah ternyata anaknya mudah terdistract. Paham saya? Itu bentuk toleransi, bentuk kita menghargai usahanya dia. Nah, pertanyaan yang penting adalah bagaimana cara kita ngebantu anak lebih fokus. Gitu. Jadi kalau kurang fokus supaya anaknya jadi fokus banget, bisa jadi sulit. Karena ada anak yang bawaannya memang nggak fokus. Tapi bagaimana kalau anak dengan fokusnya yang kurang itu, dia tetap bisa optimal menyelesaikan tanggung jawabnya dia. Itu yang paling penting kan ya. Bedanya ya. Kalau tadi pertanyaannya, kalau anaknya kurang fokus, terus ngatasinnya, saya nggak mau orang tua di sini jadi berpikir, oh saya harus ningkatin fokusnya. Capek ibu bapak ningkatin fokus anak, itu kayak ningkatin naikin gitu susah. Tapi enggak, ya udah kita terima aja anaknya kurang fokus. Oke, sekarang kalau gitu supaya dia pas belajar jauh lebih terbantu untuk lebih nyelesain masalah dan fokus selesai, apa aja yang dibantu. Kita lihat polanya lagi. Dia apa tipenya apa sih? Gampang ke distract atau kalau fokus cuma nggak bisa lama-lama gitu. Pilihannya satu. Kalau gampang pilihan satu ya, saya kasih beberapa tipsnya langsung. Biasa fokus saya potong-potong jadwal pengajaran, misal belajarnya ya, misalkan kalau ini biasa guru TK, guru SD kelas 1 juga masih kebanyakan kasih jedanya bisa macam-macam bentuknya. Misalkan waktu belajar itu 45 menit di rumah bikin segala macam, biasanya dijeda tuh, ada pembukaan dulu kan guru-guru ya. Kalau sama di kelas kita atau di rumah juga bisa 15 menit kita lihat nih kelakuannya, 15 menit udah mulai nggak gerasa kerusuk dan jangan dia butuh istirahat, kasih dia 1 menit 2 menit istirahat. Kamu mau ke toilet, kamu mau ini, suruh dia gerak sedikit. Karena atensi itu kayak mesin yang gitu ya, tiba-tiba kan betul-betul kecapean, istirahat tuh kendor lagi gitu kan, kayak kita muscle-nya udah enak baru usaha lagi gitu. Kebayang ya kenapa perlu dicangking, dipotong-potong. Nah itu gunanya pertama, salah satunya. Yang kedua, kalau dia gampang ke distract tipenya, saat belajar hindari barang-barang yang gampang ngedistract dia. Gitu ya. Jangan belajar di ruang bermain gitu. Udah tahu anaknya gampang ke distract ya. Kalau ruangnya bermain. Ya mainannya berarti dialihin. Ruangannya cuma satu. Ya mainannya dirapin ke dalam box. Jangan dipangpang depan mata gitu kan, warna-warni itu anaknya udah heboh, udah susah fokusnya gitu. Jangan. Kita nggak atur kondisinya, kalau main dikeluarin. Lalu standarnya kita nih terhadap fokus. Kalau saya tipe yang sangat toleransi ya sama anak yang gerak-gerak. Asal dia nggak ganggu temennya, nggak ganggu, nggak, kalau usia-usia masih, apalagi kalau TK ya ke bawah. Kalau 1-3 saya masih toleransi sebenarnya. Karena beda kalau gerakan yang nggak bertujuan, muter-muter nggak bertujuan, itu red flag. Itu kita perlu melihat kenapa ya anak ini. Tapi kalau anaknya cuma selonjor, nanti begini main-main, goyang-goyang, itu kalau di bahasa psikologi saya bilangnya kayak enough distraction. Kayak kita orang gede, supaya lebih fokus kita dengerin lagu, ya kan? Itu ada lagunya milih-milih kan, yang lagunya agak kecil, bunyinya beatnya ini. Nah itu distraction yang cukup untuk menstimulus kita jauh lebih fokus. Nah itu yang saya bilang, mungkin pandangan ini bisa membantu orang tua untuk lebih ada gambaran ya kira-kira ngebantu anak yang kurang fokus seperti apa. Tetap pasti butuh dampingan, lihat rentangnya, tadinya 10 menit, kapan-kapan dicobain lagi. Kalau 10 menit dia kayaknya udah lebih fokus, lebih nyelesain fokus tuh nyelesain semuanya. Tapi bukan berarti dia harus duduk rapi gitu kan. Nanti ditambahin lagi 15 menit supaya rentangnya makin lama makin kuat. Mungkin itu aja sih yang bisa saya, semoga membantu ya. Iya, terima Ibu Novi. terima kasih Miss Diana. Oke, buat Bapak Ibu, karena waktu kita juga sudah habis, buat Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan sebenarnya tetapi tidak sempat ditanyakan di chat box ini atau di sesi ini, boleh disampaikan ke PTMC-nya. Nanti PTMC akan sampaikan ke kita dan kita akan berikan ke narasumber dan narasumber akan membantu untuk menjawab. Oke. Dan saat ini nanti setelah kita tutup dalam doa, saya harap Bapak Ibu mau membukakan kameranya, kita akan ada sesi foto. Jadi setelah berdoa kita akan ada sesi foto, kami mohon untuk membuka kameranya.
Oke, baiklah kita akan menutup acara kita dan sebelumnya kita beri bunga dulu yuk ke Miss Diana. Terima kasih Miss buat pengetahuannya. Ya, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah mau hadir di kesempatan hari ini. Kita sama-sama belajar. Sebenarnya bukan hanya orang tua saja yang belajar, buat saya sendiri, buat yang belum punya anak sendiri pun, saya sangat belajar banyak sekali buat sesi hari ini. Terima kasih sekali lagi Miss Diana untuk pengetahuannya. Dan baiklah, kita akan berdoa dan kita akan tutup doanya. Kami persilakan Miss Nani untuk menutup di dalam doa. Oke, Natalauses. Selamat siang Ibu Bapak, Miss Diana. Izinkan saya akan mengundang Genta. Dengar-dengar, suara yang menakjubkan ini membawaku kembali ke rumah sejatiku. Silakan Nata. Terima kasih Miss Nani. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita akan foto bersama. Kami mohon untuk membuka kamera. Di sini ada 2 slide. Jadi kami minta untuk tahan sebentar dulu sampai nanti di slide kedua. Ya, bagi yang belum membuka kamera, kami persilakan untuk buka kamera. Baiklah, kita akan foto. Kita akan mulai dari slide yang pertama terlebih dahulu ya. Oke, slide yang pertama. Silakan senyum yang terbaiknya diberikan. Oke, kemudian kita pose Anjali, boleh? Kita pose Anjali. Ya, 1, 2, 3. Oke, baiklah. Sekarang yang slide kedua boleh bebas dulu. Kami persilakan untuk slide kedua. Ditahan dulu. Ya, berikan senyum yang terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Baik, mari kita berpose Anjali. Slide yang kedua, mari kita coba pose Anjali. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baiklah. Mari kita berikan bunga untuk kita semua hari ini. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi di kegiatan kita hari ini, seminar hari ini. Semoga pengetahuan yang hari ini kita dapat menambah pengetahuan kita untuk lebih belajar lagi untuk anak-anak kita semuanya. Baik, terima kasih Miss Ruth. Kamu silakan. Oke, terima kasih Natalose, terima kasih Ibu Diana, dan pastinya terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua. Acara sudah selesai, maka dengan ini izinkan kami untuk live. Ya, silahkan untuk live dari ruang Zoom ini. Selamat weekend, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih semuanya. Yo, dadah semua. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih semuanya.